Kami ingin Pak Kapolri biar terang benderang, HP-nya Sambo informasinya sedot Pak. Di situ akan tahu cerita yang sebenarnya. Di situ akan tahu Sambo berhubungan dengan siapa. Di situ akan tahu koordinasinya seperti apa. Menyuruh melakukan, terpaksa melakukan, atau memang senang untuk melakukan adik-adik kita ini. Menetapkan Saudara RS sebagai tersangka dan tulus mencintai suami saya. Dari apa yang telah dilakukan Saudara Yosua kepada istri. Oke, silakan Mas Terry. Izin Pak Ketua, saya mau melakukan pendalaman saja Pak. Pertama, terima kasih Pak Kapolri. Pak Kapolri secara tidak langsung sudah berani menghadirkan motif. Walaupun berdasarkan KUHP sudah tidak diperlukan motif untuk perkara ini. Ada dua hal tadi dikatakan. Pertama, info pelecehan atau perselingkuhan. Saya mohon Pak Kapolri jangan sampai kita menimbulkan kegaduhan yang baru Pak. Apalagi Pak Kapolri bilang nanti tunggu pastinya Ibu Putri. Sedangkan Ibu Putri itu tersangka. KUHP mengatakan 184, keterangan tersangka itu keterangan yang paling bawah Pak. Ya ini Pak Agus, teman-teman di Pak Andi tahu. Artinya dari hari ini pun sebenarnya Pak Kapolri bisa tahu apakah ini pelecehan atau perselingkuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan lokus yang bergeser dari Duren 3 ke Magelang. Ini juga banyak persepsi Pak. Kalau saya lawyer itu banyak persepsi. Ya kan, karena nanti endingnya adalah pengadilan negeri mana, endingnya adalah di mana. Nah, atas ini saya ingin tanya Pak, apa karena di Duren 3 TKP-nya sudah dirusak atau memang sejatinya di Magelang? Karena kan matinya orang itu di Duren 3. Ini bagi saya ini pertanyaan Pak. Kalau saya orang hukum ya, saya akan hati-hati juga penerapan pasal karena Pak Agus sudah mengatakan Sambo 340 338, Ibu Putri 340 338. Kalau konstruksinya seperti itu, saya pengacara, saya pastikan ini akan lepas. Tidak terbukti 340 dan 338. Ini bahaya Pak. Bapak namanya buat bom waktu lagi, at the end kasihan hakimnya nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah judi. Udah jelas yang di situ Pak. Ya, kalau saya tadi Pak Kapolri mengatakan kalau. Copot aja yang udah ada Pak. Kan udah tahu semua. Mana teman-teman Intel nih Pak Doviri? Kan udah tahu yang main judi siapa. Pak Agung juga paham. Ya, kami juga mohon nanti jangan kalau lagi Pak Kapolri, sikat langsung copot. Berikutnya Pak, mengenai yang 35 orang yang akan dipilah dan dipilih. Ya, tadi dikatakan ada yang di bawah tekanan. Pak, untuk yang alumni kita sekolahkan mahal. Orang itu tidak bodoh-bodoh Pak. Kita harus sadar betul di Polri kemarin ya. Relasi kuasa itu jangan kita simplifikasi. Wah, mereka di bawah tekanan karena relasi kuasa. Tidak. Mereka bertransaksi. Habis ngerjain ini dikasih hadiah. Hadiahnya nanti naik pangkat, jabatan bagus. Betul nggak Pak Agung? Ya, ini juga jangan kita simplifikasi Pak. Makanya saya ingin mengajak Pak Kapolri, kami bantu semua. List nama 97 itu, siapa dia, jabatan, ya, kualifikasi perbuatan material apa, sehingga orang bisa mengoreksi semuanya Pak. Misalnya, ya yang tadi kan, Wadir Krim oh layak atau tidak? Pasti semua orang mengatakan layak. Siapa lagi? Oh ini nggak layak dan sebagainya. Ketiga Pak, mengenai info dari Pak Suding Pak. Ini sederhana sekali. Kalau ini memang betul-betul infonya Pak Suding, ini kasihan Sambo Pak. Kalau betul ya Pak ya. Nah, kami ingin Pak Kapolri biar terang benderang, HP-nya Sambo informasinya sedot Pak.
Di situ akan tahu cerita yang sebenarnya. Di situ akan tahu Sambo berhubungan dengan siapa. Di situ akan tahu koordinasinya seperti apa. Menyuruh melakukan, terpaksa melakukan, atau memang senang untuk melakukan adik-adik kita ini. Berikutnya Pak, kami juga ingin sampaikan, belum dijawab Pak Kapolri. Pak Kapolri belum menjawab siapa Fahmi, Pak. Fahmi itu penasehat Kapolri tapi bekerja untuk Sambo. Saya punya anak buah, suruh motoin aja. Saya bilang, lu kalau nggak saya suruh, lu nggak boleh motoin. Artinya begitu eksklusif anak buah kita, Pak. Nah, kami mohon nanti apakah Fahmi terlibat rekayasa? Kalau Fahmi terlibat, kok tidak ada di peta sebagai tersangka? Terakhir, Pak, ini ada Pak Sahar, ada nggak sini? Mana Pak Sahar? Wah, ini ada Pak Sahar. Kami berharap betul, Bang Sahar. Ini orang baik Pak Kapolri. Secara relasi komunikasi emosional sama Pak Kapolri bagus. Pak Sahar jangan dibebankan dengan beban-beban masa lalu, Pak. Pengganti-pengganti orang propam itu biarlah bukan dari propam, orang dia sendiri. Sehingga nanti lebih objektif. Kalau diganti orang propam lagi agak susah, Pak. Ini hanya mengatakan untuk sementara, bukan saya anti propam. Berikutnya juga, evaluasi kaden dan wakadennya. Yang suka OTT, kenapa Pak Kapolri? Ya, yang namanya semut di ujung lautan, kena OTT Pak, di Blitar gitu Pak. Tapi gajah yang di pelupuk mata nih, di Metro, PMJ, di Jakarta Barat, itu. Ini mau ambil kesimpulan, Pak. Kalau itu kau kembangin lagi. Oh bukan Pak, ini tambahan. Ya itu siap, bukan penambahan, itu pendalamannya, dalamnya sampai ke relung-relung. Panjang lagi iya. Ini nanti. Gitu loh. Iya. Mohon maaf lah. Siap. Jadi ini biar saya klaster yang dikatakan oleh Pak Kapolri tadi, saya klaster dulu. Kasus hukum di peristiwa Duren 3 ini sudah ongoing proses dan on the track itu dulu. Ini clear semua. Nah, ini nanti kesimpulan ini. Kemudian klaster kedua itu soal cat yang ditanyakan, cat judi yang ditanyakan, Kau tadi kan mendalam itu. Kita bilang soal judi sudah ditangani, cat judi akan lebih didalami lagi. Sudah dijalani tadi ada banyak tersangkanya. Itu juga terkait dengan narkoba. Kemudian pembinaan karir, kemudian seterusnya ini ada, semua tak tulis. Tapi ini semua untuk segera memulihkan tingkat kepercayaan masyarakat dalam hal program Polri Presisi ini. Jadi izin dari kalau ini kita langsung pada putusan dulu bahwa itu nanti dikomodalami yang 35 itu mau kamu list lagi, kamu memberikan pelajaran kepada atau membantu Polri, itu ya monggo nanti rembukan sendirilah. Itu kan antar pengacara. Kalau di sini sebaiknya lah politisi itu kebijakan politiknya, politik hukumnya itu yang utama. Kalau detail jangan, politik hukumnya bos. Jadi izin, ini mungkin saya kembalikan kepada Pak Kapolri sekali ini aja. Pak Kapolri, mau yang dijawab yang mana? Monggo. Terima kasih Pak. Ada 2 pertanyaan tadi yang mungkin juga ditunggu-tunggu. Jadi saudara Fahmi itu memang betul dia penasihat ahli Kapolri Pak. Diangkat pada saat Kapolri sebelum saya. Namun dalam kesehariannya saya tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan karena memang yang bersangkutan sehari-harinya lebih banyak bersama dengan Ferdi Sambo. Sehingga tentunya terkait dengan kegiatan-kegiatan Fahmi, ya khususnya apabila memang ada kaitannya dengan penyusunan skenario dan sebagainya, ini juga sudah saya perintahkan kepada tim untuk mendalami dan kami akan proses Pak kalau memang kami temukan. Jadi ini supaya juga menjadi clear dan saat ini Fahmi juga sudah mengundurkan diri dan ini juga atas kesepakatan dan permintaan dari rekan-rekan penasihat ahli yang lain dan kami saat ini sedang menyusun rencana penasihat ahli Kapolri yang baru. Jadi posisi Fahmi seperti itu Pak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.